Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eko Rore tentunya di podcastnya Waspada Online. Nah, kesempatan kali ini Eko akan ngobrol dengan sosok inspiratif. Seorang wanita yang saat ini duduk di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Siapakah beliau? Tentunya nggak sabar kan? Nah, saya ingin mengajak dulu nih kepada seluruh viewers dimanapun kalian berada untuk tetap stay di kontennya kita di YouTube Waspada Online. Jangan lupa di comment, share, and like dan subscribe ya pastinya. Dan tentunya kita juga ada aplikasi mobile, jadi boleh di-download di App Store ataupun Google Play. Itu namanya Waspada Online Mobile. Dan kita juga aktif di berbagai sosial media, ada Twitter, kemudian ada Instagram dan juga ada Facebook. Dan langsung saja, siapakah sosok inspiratif itu? Ini dia. Saat ini sangat sedikit perempuan yang terjun ke dunia politik, walaupun sudah banyak ruang-ruang terbuka untuk diisi oleh perempuan di dunia politik dan pemerintahan. Mungkin banyak stigma yang berkembang di masyarakat yang membuat posisi perempuan agak sulit untuk terjun ke dunia politik. Misalnya mengenai politik yang didominasi oleh kaum laki-laki, kemudian mengenai peran ganda juga, dan mungkin mengenai gender bias. Nah, tapi menurut saya politik itu adalah sebuah panggilan dan pengabdian sebagai ruang dan sebagai alat untuk saya bisa membantu sebanyak-banyaknya orang, terutama kaum perempuan dari dunia legislatif ini, karena ini adalah alat untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat, juga kaum perempuan. Saya Meryl Rowdy Saragi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Meryl Saragi. Halo, apa kabar Kak Meryl? Halo, apa kabar Bang Eko? Izin buka masker ya. Siap, walaupun kita udah hari swab ini antigen kan tadi. Iya udah dong, aman, kita tetap semua. aman, insya Allah tetap sehat. Amin. Kak Meryl, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, puji Tuhan, baik, terima kasih udah diundang ke acara podcast Waspada Ini sebuah Online. Kesempatan mahal buat saya karena saya kenal Kak Meryl ini udah cukup lama ya Kak Meryl. 2018 Iya, 2018. Nah, ini sudah duduk di kursi puji Tuhan, DPRD Sumut, dan akhirnya saya berkesempatan ngobrol lagi dengan Kak Meryl. Kak Meryl kabarnya sehat ya? Puji Tuhan sehat di tengah-tengah pandemi ini, harus tetap jaga kesehatan. Bener lah, harus banyak. Sehat Bang Eko? Sehat dong. Harus rajin konsumsi vitamin juga ya Kak Meryl, karena memang cuaca juga lagi gak memungkinkan saat ini ya. Kak Meryl, gimana hari ini, sehat? Aktivitas apa nih yang lagi disibukkan? Ya kita di DPRD ya, sekarang itu kan lagi belum masa reses baru bulan depan. Jadi sekarang kita paling rapat dengar pendapat, kita rapat, kunjungan kerja juga, kemudian paripurna, dan saya sih banyak juga aktivitas-aktivitas sosial yang saya jalankan melalui yayasan saya. Dan pertemuan-pertemuan terbatas tentunya dengan prokes juga dengan masyarakat, menyapa warga masyarakat, terus ya tiap hari pasti kan ada aja aduan-aduan masyarakat yang harus kita bantu. Untungnya sekarang kan di zaman teknologi kita bisa menggunakan teknologi ya, gadget, bisa telepon juga, kan nggak harus ketemu, jadi prokes tetap terjalankan gitu. Artinya sekarang lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan memang yang sudah terjadwal sebagai anggota DPRD Sumut. Salah satunya itu tadi ya, menampung aspirasi masyarakat. Aduan masyarakat. Benar sekali. Nah Kak Meryl, kalau kita bicara soal DPRD Sumut, artinya cakupannya sangat luas, melingkupi aspirasi masyarakat dari berbagai kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Saat ini yang Kak Meryl lakuin atau hadapin sebenarnya lebih ke aduan apa sih Kak yang Kalau kita paling banyak ya tiap hari sekarang sih
banjir ya Pak, masalah drainase. Sekarang kan memang lagi fokusnya, kan saya Dapil Medan ya. Dari salah satu fokus dari Pak Wali Kota kita gitu yang menangani banjir. Jadi memang sekarang lagi pembangunan infrastruktur. Memang ya namanya kalau kita mau membuat jadi lebih bagus kan pasti lagi diproses semua gitu. Jadi mungkin mengenai drainase, mengenai banjir, mengenai keamanan juga gitu kan. Sekarang mungkin kemarin beberapa kali kita dengar mengenai begal, mungkin ada premanisme dan lain sebagainya. Kebetulan saya di komisi A juga, mitra kerja juga dengan Polda kan. Jadi besok juga kita rencana akan audiensi ke Kapolda untuk membahas masalah ini. Kemarin kalau lagi santer terdengar kasus yang dilangkat juga kita lagi cek ya tentang kepala daerahnya di sana mengenai kerangkeng itu kan lagi happening ya. Kita sempat ke sana juga gitu. Nah kalau yang lain-lain sih biasa ya, masalah administrasi, terus bantuan masyarakat, apalagi kan sekarang juga lagi pandemi gitu ya. Kita prihatin sekali ya dengan keadaan masyarakat yang kemarin juga lagi viral mengenai harga minyak yang tadinya udah turun tapi stoknya langka. Benar. Dan baru ditemukan lagi kan itu kemarin 1,1 juta liter ya. Liter di Deli Serdang gitu kan, itu juga patut kita pertanyakan di situasi kondisi seperti ini gitu. Selain itu juga paling saya juga ada undangan-undangan juga untuk bicara di kelompok-kelompok masyarakat atau di organisasi kayak gitu sih Bang. Tapi Kak Meryl, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah informasi juga untuk seluruh masyarakat. Mungkin seluruh viewers nanti bakalan nonton dan bakalan tahu, oh seperti ini ternyata. Orang menganggap bahwa anggota DPRD itu apa sih kerjanya? Pasti orang tuh mikir gitu kan. Apa sih kerjanya? Dipilih mungkin duduk-duduk aja tiap hari atau apa? DDD ya, D3, duduk diem duit gitu. Nah, artinya ini yang perlu dijawab sebenarnya misteri ini. Pertanyaan ini yang perlu dijawab. Sebenarnya tadi udah dijelasin sebenarnya di awal bahwasanya banyak kegiatan anggota DPRD tiap hari, mulai dari riset segala macam, membuat program, ketemu sama masyarakat. Boleh di-share ke kita boleh semua? Dong. Kayaknya harus supaya juga masyarakat tahu gitu kan. Benar. Jadi kalau misalnya menurut undang-undang ya, menurut peraturan juga ada 3 fungsi dan wewenang dari anggota DPRD. Yang pertama itu fungsi pengawasan. Dalam hal ini kita mengawasi kebijakan, karena saya di provinsi, kita awasi tuh kebijakan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dinas-dinas terkait di level provinsi. Benar. Apakah kebijakan yang diambil itu sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat atau enggak? Sesuai dengan janji-janjinya enggak? Kalau misalnya sekarang kan di Sumatera Utara, Sumut Bermartabat, kan punya visi misinya. Apakah rancangan kerjanya, kebijakannya ini sesuai enggak dengan visi misi dia kemarin? Itu yang pertama, fungsi pengawasan. Yang kedua itu fungsi penganggaran, yang kita menganggarkan. Jadi APBD tahun 2022 ini kita rapat dengan mitra-mitra kerja terkait. Kemudian kita tentukan nih APBD Sumatera Utara berapa, plotting budgetingnya setiap dinas berapa gitu. Jadi itu semua kita bisa ketahui dari misalnya rapat dengar pendapat dengan dinas-dinas terkait atau mitra kerja kita, dan juga masukan-masukan dari akademisi, dari masyarakat gitu. Terus kita evaluasi juga kan budgetingnya. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat peraturan, dalam hal ini itu peraturan daerah. Membuat undang-undang dalam hal ini peraturan daerah. Jadi misalnya yang sekarang saya lagi sosialisasikan gencar-gencarnya itu misalnya Perda nomor 1 tahun 2009 tentang fasilitasi pencegahan narkoba ya, dan zat-zat psikotropika lainnya gitu. Jadi ini 3 fungsi utama kita. Kalau bisa dirangkum itu sebenarnya kita dari mana sih dasarnya kita untuk melakukan fungsi kita? Itu dengan bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan mitra kerja, langsung terjun ke lapangan. Makanya kita punya namanya reses atau serap aspirasi. Nah dari situ kan kita hadirkan pemerintah, kita hadirkan masyarakat. Nah kita serap aspirasi, kira-kira apa sih yang masih perlu dievaluasi, apa sih yang harus dikerjakan. Kemudian kita sampaikan ke pemerintah. Karena fungsi dewan ini sebenarnya Bang Eko itu kan di tengah sebenarnya, menyerap aspirasi, sampaikan ke pemerintah, dan yang mengeksekusi adalah pemerintah. Cuman kadang-kadang kita mati tengah juga nih Bang Eko, kalau misalnya kita udah sampaikan masyarakat, nggak dilaksanakan pemerintah. Masyarakat kan kadang nggak mau tahu tuh, pasti ini dewannya nggak kerjanya apa sih gitu kan. Nah jadi semua aspirasi ini kita tampung dari pertemuan serap aspirasi. Rapat dengar pendapat, kadang nanti ada aduan masyarakat, kita juga undang ke DPRD. Saya di Komisi A,
banyak juga yang mengenai masalah pertanahan. Jadi kita dengar kita undang mitra kerja terkait gitu kan, kita selesaikan gitu. Kunjungan kerja kita juga baik itu ke dalam provinsi atau keluar provinsi ini kan berdasarkan aduan ini tadi, berdasarkan apa yang masuk ke dewan. Kita nggak bisa kan ada juga yang bilang kerjanya dewan jalan-jalan aja gitu. Nah sekarang saya mau kasih disclaimer, kadang-kadang masalah di provinsi kita ini mungkin nggak bisa diselesaikan, belum ada jawabannya di sini, mungkin di daerah lain udah ada, jadi kita ke sana, kita tanya nih gimana mekanismenya, karena kan membuat suatu kebijakan nggak cuman oke, saya mau A, tapi kan ada hukumnya, bagian perundang-undangannya kita harus cek kan, payung hukumnya, dasar hukumnya. Nah itu semua yang kita lakukan, tapi lebih dari itu adalah kita harus pastikan kebijakan dan keputusan dan penganggaran yang ada di DPRD yang kita lakukan ini nanti itu pro rakyat dan betul-betul sesuai dengan porsi kebutuhan masyarakat gitu loh. Jangan hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu aja, tapi terus pastikan bahwa ini kebijakannya, ini anggarannya, ini peraturannya, ini pro rakyat dan untuk kepentingan masyarakat gitu Bang. Itulah yang sebenarnya menjadi tugas berat dari anggota DPRD tiap hari ya, mikir gimana supaya apa yang diperjuangin oleh anggota DPRD, salah satunya Kak Meryl, sebenarnya untuk rakyat. Iya. Gitu. Harusnya seperti itu, siogianya seperti itu. Oke, itu tadi bicara soal tugas dari seorang anggota DPRD. Kak Meryl, kita agak berjalan sedikit, kita melihat bahwa selama ini anggota DPRD itu kan selalu didominasi oleh kaum pria. Masih juga sampai saat ini. Nggak terlalu banyak kaum wanita, kaum perempuan. Nah Kak Meryl, boleh diceritakan ke kita awal mulanya tertarik dengan dunia politik, akhirnya terjun menjadi wanita berpolitik? Ya. Jadi kalau aku tuh sebenarnya Bang Eko nggak pernah kepikiran atau punya cita-cita aku mau jadi anggota dewan atau aku mau jadi eksekutif lah, kepala daerah, atau nggak pernah kepikiran gitu. Cuman karena dari kecil kebetulan orang tuaku bapak itu dulu memang anggota dewan kan, terus dia juga giat di partai juga, pengurus dan sebagainya. Jadi dulu tuh setiap hari itu sering lihat bapak ketemu orang atau ada orang tiap hari tuh datang ke rumah minta tolong atau kadang-kadang ngasih, biasanya dari kampung tuh ya ngasih sayuran, ngasih hasil panen. Dan aku nanya, emang Pak ini ngapain sih bapak tuh? Setahu aku dulu bapak tuh kerjanya pengusaha gitu kan. Terus dia bilang, iya enggak, kemarin bapak baru bantu mereka gitu kan. Jadi dari kecil juga diajarin bapak tuh kalau kamu punya apa bantu. Jadi aku dari kecil tuh udah kayak ngumpulin uang jajan ke panti asuhan, misalnya ngasih bantu orang apa kita bantu gitu kan. Terus aku seiring berjalan waktu kan paham kan, oh ya bapak tuh anggota dewan ya, kerjanya itu ya itu tadi kayak sebagai penyambung lidah rakyat lah kalau istilah kata Bung Karno dulu ya. Jadi misalnya masyarakatnya ini kebutuhannya, kita kan kenal sama sebagai sama pemerintah, kita coba bantu gitu. Jadi saya dulu lahir besar di Medan, kemudian kuliah hukum di Jakarta. Saya pernah kerja di law firm, pernah kerja di NGO. Terus 2017, 2018 itu saya pulang ke Medan. Sebelumnya di kampus juga emang udah aktif organisasi ya. Dari SMA dulu di OSIS, terus di kampus saya BEM, parlemen juga. Jadi pemilihan pertama saya jadi anggota parlemen itu sebenarnya di 2009 Bang Eko, waktu saya aktivis di kampus. Jadi pemilihannya juga one man one vote gitu. Nah jadi mungkin udah terekspos dari kecil di dunia politik, tapi nggak pernah berpikir saya akan di situ bisa ada di dalam dunia politik. Nah 2018 itu saya pulang gitu, akhir 2017 gitu, aduh kayaknya pengen pulang ke Medan nih setelah 10 tahun di Jakarta, di ibu kota saya udah keliling-keliling, kebetulan NGO saya juga banyak membantu pemerintah daerah waktu itu kan. Kok pas pulang tuh pengen punya kerinduan gitu loh Bang Eko, lihat pengen bangun daerah saya, pengen dikerjakan di Medan, di Sumut gitu kan. Karena saya lihat kebanyakan saya udah ke 22 provinsi nih Bang di seluruh Indonesia. Itu mereka kurang ada role model daerah masing-masing. Jadi semuanya tuh mungkin tersentralisasi di Jawa. Jadi kalau di daerah, mungkin beberapa belakangan hari ini baru ada muncul lah ya kepala-kepala daerah atau tokoh-tokoh daerah. Tapi kan dulu waktu saya 2017 gitu belum terlalu banyak gitu kan. Jadi ada keinginan untuk panggilan untuk pulang ke Medan, ke Sumatera Utara gitu kan. Nah waktu itu saya jadi salah satu ketua relawan Pak Jarod dan Bang Sihar gitu kan. Saya bikin fundraising pertama loh, bisa dibilang
kemarin pernah di Jawa Barat, ini di Medan ya, di Sumatera Utara. Kita bikin kayak semacam Batak Night waktu itu kan. Jadi kita bikin fundraising, ada artisnya kita datangin. Ya. Malam itu terkumpul 1,3 miliar Bang. Wow. Untuk dana kampanye yang kita serahkan ke paslon waktu itu. Jadi wah ini bisa nih, kita pengen membuktikan bahwa anak muda itu nggak apatis loh. Anak muda itu peduli, dan politik ini nggak hanya sekedar masalah uang atau money politik, tapi juga tentang sebuah gagasan dan sebuah pembaharuan gitu. Jadi 6 bulan saya ikut kampanye waktu itu, saya resign dari kantor saya di Jakarta untuk memenangkan calon ini, tapi belum menang waktu itu. Kecewa, saya patah hati gitu. Patah hati gimana nih, aduh itu bulan 6 ya Bang Eko ya. Terus tiba-tiba teman-teman tuh yang bilang, Meryl, kamu kenapa nggak maju aja jadi caleg gitu loh. Jadi waktu itu 2018 kan pemilihan bulan 6. Iya. Itu setelah kalah tuh kan, aduh gagal banget loh. Terus bilang, kenapa kamu nggak maju aja teman-teman gitu kan? Iya nggak ya gitu ya, iya nggak ya gitu loh. Ya, saya kan juga udah lumayan belajar waktu itu, waktu kampanye gitu kan. Saya tanya bapak saya waktu itu, nggak dikasih gitu. Kamu gimana, masa hari ini mau maju baru hari ini bilang sama saya? Emang kamu ngerti ini, nggak dikasih awalnya? Saya ingat banget, saya nangis waktu itu. Saya bilang sama bapak, Pak boleh nggak nyalek gitu kan? Ngerti nggak sih maunya itu nyalek itu apa gitu kan? Awalnya nggak dikasih gitu. Cuman saya cerita sama mama, yaudah nggak apa-apa, kamu daftar aja. Diem-diem, misalnya kayak sendiri gitu. Saya urus semua berkas saya. Banyak proses lah ya Bang Eko, sampai akhirnya saya juga berdoa, saya tanya Tuhan, sampai akhirnya saya yakin gitu untuk maju, karena dorongan teman-teman juga, saya tanya juga, saya doa. Kenapa? Karena saya merasa Bang, lembaga legislatif ini adalah alat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya dasarnya itu Bang, saya berpolitik bukan politik praktis, tapi lebih ke kerinduan, kalau saya di politik mungkin saya bisa bantu lebih banyak orang. Kalau saya sekarang mungkin punya uang 1 miliar Bang, paling berapa orang yang saya bisa bantu? Tapi ini kita sekitar berapa? 13 triliun lebih, hampir 14 triliun APBD kita tahun ini misalnya. Itu kan kita bisa giring anggarannya. Iya, benar. Ya nggak? Dengan benar. kita punya posisi, dengan kita punya so-called kekuasaan tadi, Iya. kita bisa gunakan untuk membantu lebih banyak orang lagi. Mungkin kalau tadinya saya di Medan, hanya untuk di kota Medan. Iya. Tapi kalau di tingkat provinsi, bisa di 33 kabupaten kota. Istilahnya nama saya laku lah gitu Bang, untuk kalau ada yang orang minta tolong tuh, kita bantu mereka, oke, jual nama tapi Ya, untuk kebaikan kan nggak apa-apa gitu loh ya. Bang Eko. Jadi itu sebenarnya semuanya tuh diawali dengan saya pengen bantu orang gitu loh, dari mana ya gitu, dan puji Tuhan jalannya bisa dari sini gitu. Sekarang sudah duduk di kursi DPRD Sumatera Utara mewakili kaum perempuan. Tadi disinggung sedikit bahwasanya anak muda itu harus punya pergerakan, Ya. Kak Meryl. Apa pesan buat anak-anak milenial, Kak? Ini milenial dulu ya. Oke, jadi pesannya buat anak milenial itu lebih ke jangan takut, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu. Karena kita anak muda bukan berarti memang kita satu yang kita nggak bisa kalahkan itu pengalaman ya Bang ya. Namanya pengalaman dari orang tua. Iya, Tapi selama kamu punya kapasitas, kamu memang punya kemampuan, kamu punya purpose atau tujuan yang jelas apa yang mau kamu kerjakan, asah, kembangkan, lakukan gitu. Jadi jangan pernah takut. Sekarang banyak juga kan Bang anak-anak muda yang terjun ke dunia politik juga gitu kan gitu. Dan saya encourage mereka untuk itu. Ya, salah satunya sebenarnya Kak Meryl juga salah satu barisan kaum milenial. Justru mungkin dengan adanya saya sih, saya bilang kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa gitu. Benar loh. sekali. Iya nggak sih? Ya. Dan punya waktu yang cukup banyak, karena waktu itu Ya. saya juga waktunya kan agak sempit untuk kampanye, tapi makanya saya encourage banget nih kalau ada yang anak-anak muda mau terjun ke politik. Perdana masuk, coba, dan langsung duduk. Puji Tuhan, puji Alhamdulillah, Tuhan. itu Alhamdulillah, sebuah puji Tuhan. kekuatan besar. Memang semangat di awal untuk bisa, itu tadi ya, salut ya viewers, bahwasanya memang misi Kak Meryl adalah aku ingin maju karena untuk rakyat, karena untuk ya, membantu motivasinya rakyat. di situ sih Bang, karena Gitu. karena aku ngerasa saya bersyukur dengan hidup yang udah saya punya selama ini gitu. I'm privileged, iya, kita nggak bisa bilang kita nggak privileged gitu, tapi kita dengan apa yang kita punya, saya ngerasa saya sangat diberkati, sehingga saya pengen berbagi untuk orang gimana caranya gitu loh. Bukan lagi untuk diri saya sendiri gitu loh, tapi gimana supaya kita bisa jadi berkat untuk lebih banyak orang lagi gitu. Bicara soal hidup Kak Meryl, apa sih sebenarnya yang Kak Meryl tanam dalam diri Kak Meryl sehingga Kak Meryl bisa sampai saat ini? Apa ya, kalau pertama tuh selalu ya kayak
bapak, mama gitu, keluarga, sebenarnya mulai dari keluarga sih Bang ya. Selalu bilang, Meryl apapun yang kamu lakukan itu kamu harus andalan Tuhan dan gimana kamu bisa jadi berkat buat orang, gimana kamu bisa bantu orang. Dari kecil selalu ditanamin itu sih Bang. Jadi yang saya percaya, tapi kan nggak serta-merta gimana caranya lo bisa jadi tanda kutip bantu orang atau berkatin orang kalau lo sendiri nggak dicukupi, bener nggak Bang? Yeah. Jadi kan kita juga harus realistis. Nah, kalau saya yang pertama itu adalah kita harus tahu potensi kita di mana. Kita harus berdaya. Ya, jadi sekarang ketika kita tahu tujuan hidup kita tahu potensi kita asah dan kembangkan. Sekarang kan banyak Bang bisa online kan dari YouTube, Instagram, podcast untuk bisa dapat inspirasi. Yeah. Nah, setelah kita berdaya ini kita harus berkarya. Ya, jangan cuman punya skill, tapi skill ini kita nggak karyakan gitu kan, kembangkan gitu loh. Dikembangkan untuk bisa mungkin untuk diri kita sendiri atau juga untuk bisa membantu orang. Dalam arti ya kalau saya kayak Abang, skillnya apa, bisa dijual menghasilkan uang, pendapatan juga kan untuk membantu diri kita sendiri, bisa membantu orang lain. Nah, setelah kita berkarya, berdampak. Jadi nggak cuman untuk diri kita sendiri, tapi gimana kita juga bisa bagi untuk orang sekitar kita dan bisa berdampak positif untuk mereka. Jadi hidup kita ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang orang yang ada di sekitar kita. Wow, luar biasa sekali viewers. Jadi yang bisa kita ambil dari seorang Meryl Saragi adalah yang pertama, orang tua itu yang paling penting. Keluarga sih, keluarga, sih. Support keluarga banget. Sangat luar biasa karena keluarga tuh selalu mengingatkan bahwasanya harus ingat Tuhan karena memang dari tangan Tuhan kita bisa seperti ini. Terus berkarya, setelah berkarya berdampak. Wah itu sebuah pesan yang sangat luar biasa dari seorang Meryl. Kak Meryl, ada pesan, bukan pesan terakhir sih sebenarnya, pesan khusus sebelum kita tutup podcast hari ini. Ini kan kita karena tadi bahas tentang perempuan dan politik ya. Mungkin tadi belum terlalu dapat intisarinya ya. Cuman aku pengen sampein ke perempuan-perempuan nih Bang. Memang sekarang kan udah ada tuh peraturan 30% harus di pencalonan gitu kan. Oh gitu. Harapannya ke depannya jangan hanya di pencalonan tapi juga di keterpilihan gitu dan keterwakilan. Di Sumatera Utara itu Bang 49% tuh perempuan. 51% itu laki-laki. Tapi di DPRD cuma 13 orang perempuan. Nah, gimana 13% ini bisa mewakili 49%? Nah, jadi saya encourage sebenarnya perempuan-perempuan untuk jangan takut terjun ke dunia politik. Kenapa? Karena saya percaya sekali Bang ketika Tuhan mengizinkan kita bisa menjadi wakil perempuan ya, menyuarakan kebutuhan perempuan. Karena kan hanya perempuan yang mengerti perempuan dong. Ya nggak sih? Yeah. Itu pasti kita dimampukan untuk melakukan multiple roles. Yeah. Gak mungkin Tuhan mengizinkan kita atau memberkahi kita dengan oke, kamu bisa jadi dewan, tapi kita nggak punya kemampuan untuk mengurus rumah mungkin, mengurus suami, mengurus anak. Saya yakin kita perempuan kuat dan tangguh, Tuhan pasti memampukan, cuman ini hanya masalah skala prioritas. Jadi jangan takut, ya kan, kita punya pilihan sebagai perempuan, dan saya encourage ya, jadi kalau ada viewers perempuan yang pengen terjun ke dunia politik, silakan, boleh hubungin saya juga, nanti kita sama-sama, karena kita butuh membangun suatu komunitas Bang, dan ekosistem, supaya jangan ada stigma-stigma itulah gitu, yang nanti kayak kan kadang bilang, Meryl, gimana di politik didominasi laki-laki. Percaya pada kemampuan diri kita, selama kita memang punya kemampuan, kita nggak perlu takut, nggak ada, jangan didiskriminasi lagi perempuan dan laki-laki gitu loh. Jadi saya juga di DPR nggak pernah karena perempuan jadi kayak didiskriminasikan gitu loh. Selama yang kita sampaikan juga berdasar, ya kan, kita juga mampu. Saya rasa it's time for us gitu loh, it's time for us perempuan dan politik. Wow. Jadi buat seluruh kaum perempuan jangan takut untuk duduk di kursi dewan karena udah ada contohnya Meryl Saragi. Tepuk tangan dong buat Meryl Saragi. Thank you Bang Eko. Terima kasih banyak Kak Meryl untuk hari ini. Terima kasih Waspada udah undang. Tentunya kita akan ada kesempatan lain nantinya ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Kalau hari ini kita bahas soal perempuan berpolitik. Bahwasannya tadi pesan dari Kak Meryl adalah perempuan sama laki-laki itu sebenarnya bisa sama. Iya, meritokrasi dong, gitu. Merit system. Jadi punya inspirasi juga, punya kekuatan juga untuk bisa ngebangun diri dia
ikut serta dalam membantu masyarakat di kursi DPRD Sumatera Utara. Sekali lagi makasih banyak Kak Meryl. Sama-sama. Tentunya sehat selalu. Ya, sama-sama. Dan sebelum kita tutup, kita mau ajak seluruh viewers dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap liatin Instagram kita, konten kita di YouTube. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Iya betul sekali. Dan tentunya nanti kita akan ada juga kesempatan untuk ngobrol dengan Kak Meryl di lain topik selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Saya Eko Kurniawan dan Meryl Salagi undur diri. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.